Ada tempat-tempat di dunia ini di mana malam tidak pernah benar-benar menjanjikan ketenangan, di mana setiap detak jam adalah sebuah pertaruhan dan setiap hembusan nafas adalah sebuah rasa syukur yang mendalam. Di bawah langit yang kerap berdera pilu, di antara puing-puing bangunan yang membisu akibat badai kehidupan, selalu ada jiwa-jiwa yang menolak untuk menyerah. Mereka adalah simbol dari keteguhan yang melampaui batas kemanusiaan itu sendiri. Selamat siang para pendengar yang berbahagia. Selamat datang dalam ruang dengar imajinasi. Hari ini saya akan membawa Anda melintasi batas jarak dan waktu, menyelami sebuah mahakarya yang tidak hanya berkisah tentang konflik, tetapi tentang cinta, pengorbanan, dan secerca harapan yang menolak untuk padam. Inilah persembahan audiobook yang saya adaptasi suara dari novel yang menyentuh relung hati yang paling dalam, The Angel of Gaza, karya Arif YS, bagian 1. Persiapkan diri Anda, lepaskan sejenak kepenatan dunia di sekitar, dan biarkan setiap kata membawa Anda masuk ke dalam kisah ini. Selamat mendengarkan. Bagian 1, Tragedi Pagi. Asap tebal kehitaman mengepul bergulung-gulung, berputar-putar menjulang ke angkasa menutup pandangan sehingga tak satupun benda yang bisa ditangkap oleh lensa mata. Api kuning kemerahan menjalar-jalar menyambar bagai kilat halilintar menggelegar. Desingan peluru dan rudal meluncur bergantian dari dua arah yang berlawanan, memecah keheningan fajar. Bangunan runtuh, lululang tak merata dengan tanah, menimpa penghuni dan makhluk hidup lainnya yang tak sempat melarikan diri. Seorang serdadu Israel, Sersan Muammar, tampak panik dan kurang percaya diri. Ia serdadu yang baru bertugas selepas menyelesaikan sekolah menengahnya dan baru saja tuntas mengikuti latihan singkat kemiliteran. Batinnya berkecamuk dalam bertugas. Hati nalurinya tak tega melakukan sesuatu yang berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Ia ingin memprotes instruksi komandannya, Kapten Joseph, namun ia tak berani mengutarakannya. Serdadu kedua kelompok, Israel dan Palestina, sedang berseteru saling serang. Pesawat udara Israel terus merengsek mendekati daerah jelajah lawan. Suaranya meraung-raung memekakkan telinga penduduk yang kebingungan dan ketakutan. Sesekali pesawat itu menjatuhkan benda berdetonator dan eksplosif. Setiap benda itu jatuh, semburan debu pasir, api, dan kepulan asap menyatu membuat gunungan instan menjulang di ketinggian angkasa. Pincaran api dari kejauhan tampak seperti bintang berkedip menghiasi cakrawala. Seandainya bukan karena perang, kejadian itu akan menjadi tontonan warga sekitar. Kapten Joseph mondar-mandir mengontrol pasukannya dan terus memberi komando. Muammar masih dalam kebingungan dan keraguan. Jari tangannya tak bisa bergerak menarik picu meriam dan rudal. Ia terbengong menyaksikan rekan-rekannya yang asik melepas dan meluncurkan senjata kepada lawan. Muammar tidak setuju atas penyerangan terhadap daerah pemukiman. Menurutnya, menyerang daerah pemukiman yang padat penduduk adalah tindakan kriminal perang. Ia tak sanggup menyaksikan orang lemah, anak-anak, dan wanita tak berdaya jatuh bergelimpangan bersimbah darah. Serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel tidak seimbang. Di daerah itu
tidak ada serdadu Palestina yang seperti mereka perkirakan. Desa Qusa'ah adalah murni daerah pemukiman yang tidak digunakan untuk persembunyian serdadu Palestina. Namun, Komandan Muammar tetap bersikukuh bahwa desa tersebut tempat persembunyian serdadu Palestina. Ia tetap menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menyerang. Ia memerintahkan untuk melepaskan meriam dan rudal yang mematikan. Kapten Joseph berteriak ketika melihat Muammar tidak melakukan perintahnya. Sang kapten membentak Muammar yang tampak kebingungan dan ketakutan. Muammar gugup, mulutnya tertahan untuk menyampaikan argumen. Ia gemetar. Kapten Joseph terus membentak dengan suara lebih keras. Muammar kaget. Tak sengaja jarinya menyentuh pemicu rudal. Dengan cepat senjata itu meluncur ke arah sasaran. Suara menggelegar terdengar dari titik peluncuran. Peluru kendali itu tepat mengenai sasaran. Sebuah bangunan 2 lantai merata dalam sekejap. Penghuninya tak sempat menyelamatkan diri. Suami, istri, dan 2 orang anaknya tertimbun reruntuhan. Muammar menyesal. Ia meratapi ketidaksengajaannya. Ia berteriak histeris. Ia berlari meninggalkan titik tumpu pemicu rudal. Ia menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah. Jiwa kemanusiaannya tak terima. Kapten Joseph memanggil-manggil Muammar, tetapi tidak dihiraukannya. Muammar terus berlari sambil memukul benda yang ada di depannya. Kapten Joseph mengejar dengan perasaan jengkel dan geram. Muammar memberanikan diri menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Kapten Joseph. Ia menganggap Kapten Joseph keterlaluan, egois, dan tidak memiliki peri kemanusiaan. Dan terjadilah perang mulut. Kapten keterlaluan, egois, dan tidak berkemanusiaan, kata Muammar dengan mata berkaca-kaca. Bukankah mereka warga sipil? Mereka tidak bersenjata. Kenapa kapten setega itu? Lanjut Muammar. Ini perang, Sersan. Dalam perang tidak ada kata beri kemanusiaan. Yang ada adalah kata bunuh atau dibunuh, kalah atau mengalahkan, pukul atau memukul mundur, kata Kapten Joseph menjelaskan. Ini bukan perang, Kapten. Ini pembantaian. Ini pelanggaran. Kapten harus bertanggung jawab, bantah Muammar. Berdebah, Sersan, saya tanggung jawab. Kalau Anda melawan, saya bunuh nanti. Kapten Joseph meluapkan kekesalan kepada anak buahnya dengan suara keras. Suasana desa Qusa'ah mencekam. Warga desa berlarian menyelamatkan diri. Anak-anak berjerit ketakutan. Orang-orang dewasa berusaha membantu sanak keluarga. Ibu-ibu berteriak minta tolong sambil menggendong bayi mereka yang masih balita. Mereka tidak lagi menghiraukan harta benda. Yang penting selamat. Sebagian besar mereka berlari dengan hanya membawa pakaian yang menempel pada tubuhnya. Para korban luka mengerang kesakitan dan berteriak minta pertolongan. Subhanallah, sungguh mengenaskan. Mereka yang tak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam reruntuhan hanya bisa mengaduh dan merintih. Wajah dan tubuh berlumuran darah menjadi pemandangan yang memilukan. Seorang remaja putri dibopong karena tak kuasa berjalan. Kakinya terkena hantaman benda keras akibat dentuman meriam. Ia memicingkan mata, menahan kenyerian dan kepedihan hingga sampai ke ubun-ubun. Korban yang tertindih puing-puing tak kuasa menahan kesakitan. Banyak yang dari mereka yang mati lemas karena kekurangan darah akibat luka yang diderita. Tak ada yang berani memberi bantuan karena dentuman meriam terus menghantam
Mereka hanya pasrah menunggu serangan mereda. Rumah penduduk, sekolah, dan perkantoran hancur lebur. Reruntuhan berserakan di mana-mana. Ada lagi bangunan yang bisa difungsikan. Kalaulah bangunan itu masih kokoh berdiri. Atap dan dinding atasnya luluh lantak. Setiap rudal tentara Israel diluncurkan selalu tepat sasaran, menghantam objek, dan seketika itu tak ada bangunan yang tersisa. Pasrah hancur kepada kedahsyatan senjata mekanik yang mematikan. Selama sehari semalam, perang terus berkecamuk. Kedua kubu saling membalas. Masuk hari kedua, perang mulai reda. Serangan demi serangan mulai berkurang. Para serdadu hanya berjaga-jaga. Malam hari ketiga, sebagian pasukan Israel ditarik ke barat, digantikan oleh pasukan yang lain. Muammar bersama anggota peletonnya memberesi perlengkapan perangnya. Tas ransel, botol minum, pisau bayonet atau belati disimpan di tempat khusus penyimpanan. Teman-temannya bercandaria melepas kepenatan dan kejenuhan. 3 orang temannya melucu menirukan gerakan orang utan sedang berjalan sambil menggaruk-garuk ketiaknya. 5 orang bergerombol saling bercerita hal ringan. Muammar yang duduk di bed lipat sendirian. Ia merenung dan berandai-andai. Ia teringat keluarganya, ayah, ibu, dan 2 saudaranya. Ia juga membayangkan kemenakan yang sedang duduk di sekolah tingkat menengah. Muammar merasa gerah, tidak tenang. Ia gelisah. Terlintas dalam benaknya ketika ia bercengkrama bersama kemenakannya, anak kakak tertuanya. Ia berlari dan dikejar-kejar sambil tertawa cekikikan. Ia harus menggendong kemenakannya ketika sang kemenakan berhasil memegangnya. Seorang temannya, Sersan David, mendekati Muammar. Ia bertanya kepadanya, kenapa ia murung dan muram. Muammar berusaha tegar dan menyembunyikan perasaannya, tetapi tak berhasil. Kegalauannya masih terekspresi pada raut wajahnya. Akhirnya, Muammar berterus terang kepada David. Ia bilang bahwa ia tidak setuju dengan tindakan sang komandan yang menyerang daerah pemukiman. Ia menilai tindakan itu keterlaluan. Ia merasa bersalah dan menyesal yang sangat mendalam. David terdiam mendengarkan perkataan teman satu peletonnya. Muammar melanjutkan bahwa ia tidak mau bertugas lagi, apapun risikonya. Ia siap menerima. Ia tidak mau melakukan tugas yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Setelah memahami, David mencoba menenangkan dan memberi nasihat. Muammar hanya manggut-manggut kemudian menyangga keningnya. Ia tak habis pikir, kenapa sampai ada orang yang tega berbuat seperti yang dilakukan komandannya. David melangkah, meninggalkan Muammar dan bergabung dengan teman lain yang dari tadi masih bercanda. Mereka sepertinya tidak memedulikan lingkungan sekitarnya, mengikuti kata-kata sebuah iklan. Yang penting happy. Muammar berbaring sendirian. Ia tak henti-hentinya memikirkan apa yang harus ia lakukan. Pikirannya berkelana, merancang sebuah rencana. Malam mulai larut. Mata serdadu-serdadu muda itu mulai mengantuk. Mereka membubarkan diri secara kompak menuju ke tempat tidur masing-masing. Tidak lama kemudian, mereka pun lelap di telan keheningan malam.
terbawa ke dunia semu gemerlap keindahan alam mimpi. Namun tidak untuk Muammar. Ia gundah gulana tak mampu mengantukkan kedua kelopak matanya walau rasa kantuknya tak tertahankan. Matanya ingin memejam, namun terganggu oleh kelana pikirannya. Muammar terus berpikir dan berpikir bagaimana ia bisa keluar dari kesatuan peletonnya. Ia merancang ingin melarikan diri. Ia susun strategis bagaimana ia akan membelot dari kesatuan tempur. Ia berencana akan mengendap-endap saat sepi. Kemudian ia bersembunyi di balik kendaraan pengangkut logistik. Ia akan bawa kain spray lalu ditali di bawah bak truk. Begitu truk berjalan, ia akan terbawa, maka ia bisa meloloskan diri. Muammar urungkan rencana itu karena menurut analisisnya, strategi ini perlu kejelian dan kehati-hatian. Ia beralih rencana. Ia lebih tertarik langsung membangkang saja, tidak menjalankan kewajiban dan mengabaikan perintah komandannya. Strategi kedua ini memang konfrontatif, tapi mungkin lebih efektif. Ia tidak mau menjadi buron, karena kalau ia memilih melarikan diri dengan mendompleng truk pengangkut logistik, ia akan diburu oleh provos yang terkenal disiplin, kejam, dan sadis. Angin malam semakin dingin, sayup-sayup berhembus, mengendorkan saraf-saraf seharian beraktivitas mengikuti irama gerak sebuah sistem kehidupan dalam tubuh Muammar. Muammar pun ikut rileks. Dan menjelang subuh, ia baru bisa menuruti kehendak kedua matanya. Setelah memastikan rencananya, ia pun terlelap di bawah oleh kedinginan pagi yang terasa lebih nikmat dalam menjaring. Ia terkulai tak bergerak bagaikan sebatang kayu. Hanya terdengar desahan nafas yang keluar masuk ke lubang hidung. Keesokan harinya, teman-teman Muammar sudah bangun. Sebagian mereka sudah adang berdandan lengkap dengan seragam dan perlengkapannya. Sebagian ada yang baru saja mandi dan sedang berganti seragam. Kapten Joseph datang dengan dandanan lengkap. Baju loren berwarna menyerupai alam pasir menempel ketat di tubuh tegaknya. Tali kur, tanda khusus sebagai komandan peleton, menyelempang di pundak kanannya. Berbagai atribut kemiliteran dan tanda jasa nempel di saku dan lengan bajunya. Pagi itu, Kapten Joseph tampak segar, ceria, dan gagah yang layaknya sang senopati kerajaan mengemban tugas ke medan laga. Tour of Duty. Kumis tebalnya yang tak sempat dirapikan menutup pinggiran bibir atasnya, menambah keseraman wajahnya. Ia berjalan mengambil posisi untuk mengatur pasukan agar berbaris rapi sebagai persiapan apel pagi. Ia memandangi beberapa anggotanya dan sesekali menyapa mereka dengan ucapan selamat pagi. Ia tengok jam tangan yang melekat di pergelangan tangannya untuk mengecek waktu yang sudah dijadwalkan. Tidak lama kemudian, ia bunyikan peluit panggilan kepada anak buahnya agar mereka mempersiapkan diri. Para serdadu yang dari tadi berdiri sambil menggendong tas ransel berlari mengambil posisi. Mereka berbaris sesuai dengan regu masing-masing. Kapten Joseph memberi aba-aba agar pasukan siap. Kemudian ia mempersilahkan kepada ketua regu untuk melaporkan kelengkapan anggotanya. Kapten Joseph memeriksa regu satu persatu dengan detail, mulai dari kelengkapan personil, seragam keserapian, dan kesiapan lainnya. Dan saat
Sampai di ragunya Muammar, ia berhenti dan merasa ada yang ganjil. Kapten Joseph menghitung berulang-ulang dan menemukan bahwa anggota personal regu tersebut kurang. Ia bertanya kepada ketua regu, siapa yang tidak hadir dan kenapa? Ketua regu diam. Ia tidak tahu kenapa dan kemana seorang anggota regunya. Anggota regu tersebut terdiam membisu, tak berani bersuara. David yang mengetahui Muammar tidak ikut apel juga tak bertanya apapun, berkata apapun. Kapten Joseph terus mendesak dan memerintahkan kepada ketua regu untuk mengecek anggota regu yang tidak ada. Sang ketua regu mengatakan siap kepada komandannya, berbalik badan dan berlari ke tenda menjalankan perintah. Ia masuk ke tenda Muammar dan mendapatinya masih tidur pulas memeluk dengkul. Ketua regu tersebut segera membangunkan Muammar agar segera mengikuti apel. Ia bilang bahwa komandannya mencarinya dan marah-marah. Muammar bergerak malas, membuka mata, menguap dan menggeliat ogah-ogahan. Muammar tidak mau bangun. Ia tetap berbaring di tempat tidurnya. Sang ketua regu berlari kembali ke satuan regunya dan melapor kepada komandan bahwa Muammar tidak mau mengikuti apel pagi. Mendengar laporan ketua regu, Kapten Joseph meradang. Ia jengkel dan gemas. Ia mengepalkan tangan kanannya dan menggeretakkan giginya dan gigi bawahnya. Dalam hati ia berkata, keterlaluan. Ia mengajak ketua regu menunjukkan di mana Muammar. Mereka berdua bergegas mendatangi tenda Muammar. Sesampainya di tempat Muammar, Kapten Joseph menggebrak kasur Muammar sambil mengeluarkan kata-kata umpatan. Muammar kaget. Spontan ia terjaga dan bangun. Ia duduk memandangi apa yang terjadi. Ia kibaskan kain yang menyelimuti tubuhnya. Ia hendak beranjak, berdiri. Kapten Joseph terus mendamprat anak buahnya yang dianggap indisipliner itu. Kapten Joseph menyuruh Muammar segera memakai seragam dan mengikuti apel pagi. Muammar berpikir sejenak. Ia teringat lamunan rencana semalam. Ia beranikan diri. Kekesalannya pun sudah diambang batas. Ia sudah tidak tahan. Muammar tetap ngotot pada pendiriannya. Ia tidak mau menjadi pembunuh. Ia tidak mau bertugas dan minta berhenti. Ia pasrah, pasang badan. Kapten Joseph tidak terima. Ia mengancam akan memahmilkan dan memejahkan Muammar. Di sisi lain, suasana masih memanas dan menegangkan. Kubu Palestina menunggu suasana reda dan tenang untuk bisa melakukan pencarian korban. Di tengah debu peperangan, kehilangan, dan harapan yang nyaris padam, perjalanan novel ini baru saja dimulai. Setiap langkah yang ia tempuh meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Sementara bayang-bayang masa depan semakin mendekat. Akankah keberanian mampu mengalahkan ketakutan? Akankah harapan tetap bisa menyala di tengah kegelapan yang menyelimuti Gaza? Demikianlah akhir dari bagian 1 novel The Angel of Gaza. Semua jawabannya akan terungkap pada bagian kedua. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa pada kelanjutan kisah selanjutnya.